Kisah pasukan gajah secara khusus disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Fil yang artinya gajah, diceritakan bagaimana pasukan bergajah hendak menyerang dan menghancurkan kota Mekah. Tujuannya bukan semata kota Mekah, melainkan untuk menghancurkan Ka'bah yang menjadi tempat ibadah orang-orang dari berbagai penjuru bumi. Peristiwa penyerangan pasukan gajah itu kemudian disebut dengan Tahun Gajah. Di tahun itu pula lah Nabiullah penutup akhir zaman Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan ke dunia. Dalam riwayat disebutkan bahwa serangan gajah ke kota Mekah itu terjadi pada tahun 571 Masehi. Pada tahun itu datang pasukan gajah sebanyak 60.000 yang dipimpin oleh Abrahah, seorang penguasa dari negeri Habasyah yang sekarang menjadi Ethiopia. Abrahah kala itu merupakan gubernur Yaman. Kala itu, negara Yaman sendiri merupakan salah satu negara Kristen yang cukup besar. Di sana, dibangun sebuah tempat ibadah gereja yang besar dan megah di masa pemerintahan Raja Yaman yang bernama Raja Habasyah. Gereja tersebut bernama Al-Qulais. Kala itu, kerajaan Himyar di Yaman merupakan salah satu kerajaan Kristen yang cukup besar. Abrahah adalah jenderal angkatan darat dari kerajaan Aksum yang sekarang menjadi Ethiopia. Kemudian, Abrahah menjadi Raja Muda Arab Selatan untuk kerajaan Aksum. Selanjutnya, Abrahah mendeklarasikan dirinya sebagai Raja Himyar yang merdeka dengan memerintah sebagian besar wilayah Arab dan Yaman. Dia memiliki julukan Al-Ashram, yang artinya wajah bekas luka, sebab hidung Abrahah telah hilang dalam pertempuran atau jatuh karena suatu penyakit. Raja Himyar tersebut berusaha untuk menyebarkan agama Kristen di kerajaan yang didominasi Yahudi tersebut. Di samping itu, ia juga berusaha untuk memusuhi Ka'bah di Mekah, yang merupakan pusat berkumpulnya kaum muslimin baik saat haji maupun umroh. Pada masa Abrahah al-Ashram memerintah, dibangun gereja yang besar dan megah yang dinamai Al-Qulais. Al-Qulais adalah gereja Kristen Miafisit yang dibangun antara tahun 527 dan akhir tahun 560-an di kota San'a di Yaman modern. Sejarawan Prokopius mencatat bahwa seorang utusan kekaisaran Bizantium dikirim pada masa pemerintahan Kaisar Justinian I atas surat Abrahah yang meminta batuan marmer, pengrajin, dan pembuatan mosaik untuk pembangunan gereja Al-Qulais. Gereja ini dibangun dari batu hijau, kuning, putih, dan hitam yang dibawa dari kastil tua di Ma'arib. Tangga menuju ke gereja terbuat dari marmer, sedangkan pintunya dari perunggu atau tembaga berwarna kuning keemasan, dan lantainya dari perak. Gereja menggabungkan 3 elemen arsitektur terpisah. Dekorasi gereja tersebut mewah dan begitu indah. Terdiri dari ukiran kayu cendana dan gading, dikombinasikan dengan panel emas, dengan batu mulia dan salib. Abrahah heran dengan kebiasaan warganya yang mengunjungi kota kecil Mekah di Jazirah Arab setiap tahun. Padahal, wilayah Yaman sangat indah dan dikenal dengan produk tekstil berkualitas sehingga banyak orang yang datang untuk berlibur dan berniaga. Ia, sebagai pembina gereja, ingin Al-Qulais bisa menandingi Mekah dengan Ka'bahnya yang mengubah ritual ibadah warga Arab dari Ka'bah ke gereja di Yaman. Kemudian, Abrahah mengirimkan seorang utusan kepada penduduk Mekah agar mereka beribadah haji di Yaman. Jika tidak, Ka'bah akan dihancurkan. Namun, ancaman itu tidak dihiraukan oleh penduduk Mekah karena tidak ada yang mampu menandingi Ka'bah di Mekah. Pengaruh gereja sebagai tempat ziarah tandingan Ka'bah ini mungkin menjadi alasan di balik tindakan seorang laki-laki kafir Mekah dari Bani Kinanah yang melakukan perjalanan menuju gereja Al-Qulais dan memasukinya pada suatu malam, kemudian membuang hajat dan melumuri dinding-dindingnya dengan kotoran. Insiden tersebut membuat Abrahah semakin geram karena menyadari strateginya selama ini gagal. Selanjutnya, dengan berdalih peristiwa itu, Abrahah bersama tentaranya datang ke kota suci Mekah secara khusus untuk menghancurkan Ka'bah yang terkenal dengan kisah tentara gajah, yang mana secara khusus disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Fil.
Gereja Al-Qulais disebutkan bertahan setidaknya sampai masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah Al-Mansur tahun 714 sampai 775 Masehi. Kini, Ka'bah tandingan itu tinggal bekasnya saja, dalam bentuk lubang besar bundar yang dipagari kawat berduri. Sejak beberapa tahun lalu, pemerintah negeri di ujung tenggara Jazirah Arabia ini meninggikan temboknya setelah banyak wisatawan asing yang mengunjungi objek wisata religius yang berada di bawah perlindungan UNESCO sebagai salah satu aset budaya dunia. Saat Abraha hendak menyerang Ka'bah, disebutkan bahwa pasukan Abraha itu memiliki peralatan perang yang sangat lengkap, baju besi, dan gajah-gajah yang akan dipergunakan untuk merobohkan Ka'bah. Abraha juga memberitahukan tujuan penyerangannya bukan untuk berperang, tetapi hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Kala itu, Mekkah yang dipimpin oleh Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad SAW, tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum menghancurkan Ka'bah, Abraha juga memberi waktu kepada seluruh penduduk Mekkah agar segera meninggalkan Mekkah dan mengungsi. Mereka pun berlindung dan mengungsi di balik bukit-bukit di sekitar Mekkah. Saat penghancuran tiba dan Abraha mulai mendekati Ka'bah, gajah-gajah tersebut tiba-tiba enggan menyentuh Ka'bah. Tidak lama kemudian, segerombolan burung-burung ababil melayang di atas mereka. Di antara paruh-paruh dan kaki burung ababil itu terdapat bara api yang sangat panas yang disebutkan berasal dari kerikil-kerikil neraka. Setiap burung membawa 3 batu. Batu-batu itu disebutkan sebesar kacang dan adas. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa setiap kerikil yang dibawa oleh burung itu sudah tertulis nama orang yang akan dijatuhi kerikil tersebut. Dengan dahsyatnya, kerikil itu mampu merobek tameng baja, menembus daging manusia dan gajah-gajah tersebut. Sementara itu, dalam sebuah tafsir lain dikatakan, burung-burung itu membawa penyakit cacar, sehingga menyebabkan para tentara Abraha tewas akibat menderita bisul yang sangat panas. Serangan burung ababil itu menyebabkan para tentara gajah lari kocar-kacir dan banyak yang terjungkal dan terkapar mati. Dengan sisa tentara yang ada, Abraha kembali pulang ke negerinya dengan menanggung rasa malu dan kejengkelan hati. Namun, sampai di San'a, Abraha disebutkan meninggal dunia. Rencana Abraha untuk menghancurkan Ka'bah dengan pasukan gajahnya gagal total. Perkataan Abdul Muthalib kepada Abraha terbukti benar, bahwa Ka'bah adalah milik Allah yang akan dilindunginya dari siapapun yang hendak menghancurkannya. Abraha tidak menyadari bahwa Ka'bah adalah Baitullah atau rumah Allah yang disucikan sejak zaman Nabi Adam dan tidak pernah ada yang mampu untuk menghancurkannya. Wallahu a'lam bishawab.